Bin. Ya, terima kasih ya sebelumnya kepada ketum kita Kanda Rajib Al-Mujud dan sekum kita Kanda Syarif Hidayatullah. Langsung saja kita di kelas pertama ini kita ingin membahas tentang hal-hal umum tentang filsafat Islam. Tentu ini cuma ringkasan, cuma pengantar, pengenalan. Oh ya, tadi saya lupa. Ya, ini kelasnya santai saja ya. Nanti seperti ini maksimal saya menyampaikan materi 40 sampai sejam udah paling maksimal. Terus sisanya kita berdiskusi santai. Jadi ada rekan-rekan atau Kanda Yunda, sahabat-sahabati semuanya lah yang mau dari alam materi, alam non materi semuanya silahkan menikmati hidangannya masing-masing. Filsafat Islam. Pertama kita pakai filsafat Islam. Emang filsafat ada agama. Emang ada filsafat beragama Islam, filsafat beragama Kristen, filsafat beragama Barat atau gimana sih maksud dari filsafat Islam? Filsafat Islam itu simple saja ya, saya bilang maksudnya filsafat. Nanti kita definisikan apa itu filsafat. Kita anggap dulu lah, kan pasti teman-teman udah punya lah pandangan ya, definisi umum lah tentang filsafat itu apa. Filsafat Islam itu artinya filsafat yang selain dikaji, diperluas, diajarkan oleh para filosof-filosof Muslim, juga filsafat Islam bermakna filsafat yang terinspirasi dari Al-Quran dan hadis. Itu aja. Filsafat Islam itu artinya filsafat yang terinspirasi dari Al-Quran dan hadis. Artinya filsafat Islam ini berbeda dari banyak sisi dengan filsafat Barat, filsafat Timur, filsafat Nusantara, kayak filsafat apa aja. Karena filsafat Islam pada akhirnya kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi mirip-mirip teman-teman kita yang selalu keluar-keluar kembali pada Quran dan hadis lah. Sama-sama konservatif, filosof Muslim dengan para kita sebut sebagai aktivis-aktivis Muslim yang selalu ingin kembali pada Al-Quran dan hadis. Nah, itu jadi kita ingin membahas tentang filsafat Islam. Filsafat Islam itu punya banyak nama juga. Saya pakai untuk filsafat Islam ini saya pakai definisi yang diberikan oleh, oh ya ini pengenalan 3 buku rujukan utama. Ini kelihatan nggak buku kitabnya? Ini tulisannya nggak kelihatan lagi, namanya Bidayatul Hikmah, karya Allamah Tabatabai, filosof Muslim kontemporer terbesar di zaman ini yang ya tentu sudah almarhum meninggal. Bagi rekan-rekan yang mungkin sering berkenalan dengan filsafat Islam, tentu nama Allamah Tabatabai itu sudah tidak asing lagi. Dan ini menjadi kitab rujukan utama, Bidayatul Hikmah. Terus ada buku kitab namanya, kalau bahasa Persianya itu Omuzeshe Falsafe. Kalau bahasa Inggrisnya itu Teaching Philosophy. Itu karya dari Alama Ustadz Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Beliau murid langsung dari Allamah Tabatabai. Beliau juga baru meninggal kalau awal-awal tahun ini. Dan kitab ini Omuzeshe Falsafe itu 2 jilid, tapi kita ambil yang jilid pertama. Kemudian ada buku namanya Kulliyote Falsafe, itu karya Dr. Ali Shirvani. Dr. Ali Shirvani ini murid dari Allamah Misbah Yazdi. Jadi ini satu rangkaian buku yang sangat keilmuannya itu jelas sampai kepada Mullah Hadis Abzawari, sampai kepada Allamah Mullah Sadra, Mirdamad, terus naik sampai ke Surawardi, sampai ke Ibnu Sina, sampai Al-Farabi, bahkan sampai kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan sahabatnya yang setia. Jadi insya Allah sanad filsafat kita ini nggak terputus, tapi disclaimer-nya mungkin sanad keilmuan saya yang terputus. Oke, apa itu filsafat Islam? Nah, tadi menarik nih Ketum Rajib udah kasih definisi duluan nih. Filsafat itu ilmu kesehatan, dan para filosof itu para pembedah otak manusia. Ya, tapi kalau di buku Bidayatul Hikmah itu dia di pembukaan dia filsafat Islam itu Alamah Toba-Tobai menyebutnya sebagai hikmah ilahiyah. Mohon maaf ya kalau tulisan saya terlalu bagus untuk bisa dibaca. Al-hikmah al-ilahiyah atau hikmah kebijaksanaan yang bersifat ilahi, bersifat ketuhanan. Apa itu al-hikmah ilahiyah? Adalah ilmun yubhatsu fihi an ahwalil mawjud bima huwa mawjud. Ilmu yang membahas tentang mawjud. Mawjud itu sesuatu yang ada. Sebagaimana dia ada. Pertama-tama aja udah berat ini. Gini, spidol ini ada nggak? Ada ya, spidol ini ada. Penghapus ini ada. Saya ada. Teman-teman ada. Zoom ini ada. Nah, filsafat Islam membahas sesuatu yang ada dilihat dari keberadaannya. Kita lihat keberadaannya, cuman hanya melihat keberadaannya. Kita nggak melihat spesifikasinya. Kita nggak melihat bahwa spidol ini ada bentuknya begini-begini. Dipakai untuk menulis. Dia diciptakan tahun berapa, warnanya apa saja, beratnya berapa, panjangnya berapa. Nah, detail-detail itu kita nggak ngebahas. Dalam filsafat Islam kita membahas spidol sebagai keberadaan, sebagai sesuatu yang ada. Mau dia mau bentuknya kayak gimana, mau tujuannya apa, mau dia ada manfaat atau nggak ada manfaat di alam materi ini, bodo amat. Kita hanya melihat keberadaannya. Gimana sih maksudnya? Kayak kita melihat dia ini, keberadaannya ini sebagai sebab atau sebagai akibat. Dia ini keberadaannya ini abadi selama-lamanya, atau dia bisa ada, bisa nggak ada, bisa hilang, bisa tiada. Dia ini sesuatu yang wajib, yang niscaya ada, atau dia sesuatu yang mungkin, yang bisa ada, bisa enggak. Nah, kita membahas itu. Kita juga melihat manusia. Kita tidak membahas manusia dalam filsafat, kita tidak membahas manusia sebagai manusia. Kalau manusia sebagai manusia ya, atau bisa kita bahas dalam ilmu kedokteran, ilmu biologi, bahkan mungkin ilmu psikologi dan seterusnya. Dalam filsafat Islam, kita membahas manusia sebagai sebuah keberadaan. Dia ini ada, pertama, ada atau enggak? Kalau dia ada, bentuk adanya itu kayak gimana? Dia ini abadi atau enggak? Manusia itu keberadaannya itu dapat dari sesuatu yang lain atau dia dapat dari dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan keberadaan sebagaimana ia ada. Jadi ilmu ini yang paling mendasar. Ilmu ini mendasari segala bidang ilmu. Oh ya, kita belajar filsafat Islam ya sebagai sebuah ilmu. Kadang-kadang filsafat itu selain sebuah ilmu, filsafat itu juga bermakna metode berpikir kritis atau ilmu kesehatan yang menyehatkan jiwa. Filsafat itu juga bisa bermakna
kemampuan berpikir, kemampuan untuk mencari sesuatu sampai ke akar-akarnya. Itu semua definisi-definisi filsafat. Tapi kalau filsafat yang kita bahas di kelas ini, filsafat sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Berarti ada definisinya, ada subjek pembahasannya, ada tujuannya, ada pembahasan-pembahasan lebih umumnya, lebih spesifiknya. Nah, filsafat sebagai ilmu, sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, itu justru pada hakikatnya dia menjadi ibu bagi semua ilmu pengetahuan. Contoh, ilmu biologi itu kan ilmu yang membahas tentang makhluk hidup, contohnya gitu. Nah, pertanyaan yang lebih mendasar tentang makhluk hidup itu, contohnya tentang manusia. Manusia itu ada enggak? Itu dulu. Loh, emang ada orang yang menolak manusia itu enggak ada? Ada orang yang menolak bahwa manusia itu ada? Oh, ada. Zaman Yunani kuno sampai sekarang pun masih ada orang yang menolak realitas. Mereka anggap realitas itu cuman buatan akal kita aja. Pada hakikatnya itu enggak ada. Nah, kita teliti dulu manusia ini dia ini ada. Oke, taruhlah kemudian dia ada. Oh, manusia ini ada. Oke. Nah, sebelum para ahli biologi membahas tentang apa bentuk manusia, apa ciri-cirinya, bagaimana sistem kerja tubuhnya, otaknya, kaki tangannya dan sebagainya, seorang biologi ini harus bertanya dulu, manusia ini adanya ini sebentar doang atau selama-lamanya, ya kan? Manusia ini bisa keluar dari waktu ataukah dia selamanya terkungkung oleh ruang dan waktu? Ini pertanyaan lebih mendasar yang harus dijawab seorang pembelajar biologi sebelum dia mulai membahas tentang biologi anatomi tubuh manusia. Nah, yang membahas pertanyaan-pertanyaan lebih mendasar itu adalah filsafat. Jadi orang yang membahas tentang besi, taruhlah, maka dia sebelumnya bertanya dulu, besi ini dia ini ada atau enggak? Kalau dia ada, adanya kayak gimana? Dia itu ada yang butuh pada sebab atau dia tidak butuh pada sebab. Besi ini dia di bahasa agamanya dia diciptakan atau tidak diciptakan. Ini tentu dalam ilmu-ilmu sains, nggak di pertanyaan ini tidak akan terjawab. Karena sains itu telah menerima bahwa besi itu udah ada, manusia itu udah ada, adanya kayak gimana, dia ini abadi ataukah tidak, sains sama sekali nggak ada alat untuk menjawab itu. Maka diperlukan filsafat yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar itu. Sehingga dalam definisi filsafat Islam, Alamat Toba-Toba itu mendefinisikan filsafat sebagai ilmu yang membahas tentang kondisi-kondisi maujud, kondisi-kondisi sesuatu yang ada sebagaimana ia ada. Kalau penjelasan lain, apa nih namanya, korek api ini satu atau dua? Pertanyaan-pertanyaan filosofi itu pasti kayak receh gitu, kayak apa masa tanya satu atau dua? Ya pasti satu lah. Bentar dulu, pasti satu itu kata siapa pasti satu? Buktinya kalau ini memang pasti satu, kenapa anak kecil sering mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Kayak anak kecil itu, itulah mereka para filosof yang sejati. Mereka bertanya sejak dari pertanyaan yang paling mendasar. Berapa, ini ada atau enggak, itu apa, ini apa, bagaimana, mengapa, pertanyaan-pertanyaan dasar. Spidol ini satu atau dua? Ada yang mau berdiskusi dengan saya?
spidol. Korek api. Korek api ini satu atau dua, saudara-saudari? Satu, Kanda. Satu ya. Satu. Ada yang nggak setuju? Satu. Korek api ini. Satu ya. Korek api ini satu. Oke. Nah, tapi nyatanya, nah ini kita bilang kenyataannya. Maksudnya nyatanya emang yang kita saksikan selama ini nggak nyata. Oh iya. Nanti insya Allah nggak tahu ada kesempatan nggak. Kalau kita sudah berkenalan lebih mendalam tentang filsafat Islam, kita akan menemukan ternyata yang nyata itu tidak sesimpel itu, tidak segampang itu kita bilang sesuatu itu nyata atau enggak. Bisa saja yang kita lihat itu ternyata dia tidak nyata. Atau yang kita yakini itu ternyata tidak nyata. Bisa aja. Tapi nanti dulu. Ntar pada lagu semua ntar. Nah, kenyataannya dari korek yang satu ini kita mengambil dua konsep. Dari korek yang satu kita ambil dua konsep. Itulah bencana sekaligus nikmat yang diciptakan oleh akal manusia. Ada dua konsep yang paling mendasar yang kita ambil dari korek yang satu ini. Ada banyak konsep yang kita ambil, bahwa contohnya dia ini warnanya ini biru, ini atas ini warnanya silver, ini warna hitam, itu udah 3 konsep. Biru, hitam, silver. Dia bisa menghasilkan api, konsep keempat. Dia ukurannya segini, konsep kelima. Dia di dalamnya ini gas, konsep keenam. Begitu banyak konsep yang kita bisa ambil dari satu benda kecil. Tapi dari semua konsep-konsep itu yang paling mendasar, konsep yang paling mendasar yang kita ambil dari sesuatu apapun yang ada di dunia ini, itu ada dua konsep dasar. Yaitu tentang keapaannya dan keberadaannya. Ada dua. Itu pertanyaan dari spidol ini kita mengatakan dari korek api ini kita mengatakan ini adalah korek api. Maka kita sedang mengambil korek keapaannya. Ketika kita bertanya apa ini? Ini korek api. Apakah korek api ini ada? Adakah korek api ini? Itu pertanyaan yang paling mendasar, nggak bisa kita tolak. Harus dipertanyakan itu. Masalahnya kita hanya mempertanyakan hal-hal yang tidak kita lihat. Apakah Tuhan itu ada? Adakah Tuhan? Adakah malaikat? Adakah surga? Adakah neraka? Itu kita pede kita mempertanyakan hal itu. Karena kita nggak lihat. Tapi seharusnya bagi orang yang mau berpikir filosofis, yang berpikir radikal sampai ke akar-akarnya, kita pertanyakan juga, adakah korek api ini? Ada, kita bilang ada. Nah, itu konsep yang kedua yang kita ambil dari korek api. Korek api ini adalah korek api yang ada. Ya enggak? Ini adalah korek api yang ada. Karena kalau cuma korek api tapi nggak ada, ngapain? Dia nggak mungkin kita bicarakan. Kita nggak mungkin membicarakan sesuatu yang nggak ada. Kalau kita bicarakan pun pasti ya cuman imajinasi, cuman khoyal, cuman nggak akan mempengaruhi kehidupan kita. Dia harus ada dulu, baru apanya itu bisa bermanfaat. Selama korek api hanya apa, kita hanya tahu apa itu korek api, tapi di eksternal itu nggak pernah ada korek api, nggak ada manfaatnya. Ngapain ada korek api tapi
Ngapain kita tahu apa itu korek api? Tapi nggak ada korek api di eksternal, nggak ada dia cuma ada apanya. Ya, cuman jadi mainan akal. Akhirnya orang berpikir sensing, berpikir nggak jelas, pikir segala macam tanpa ada tolok ukur yang nyata tuh di depan situ. Oke, nah. Jadi dari segala sesuatu itu pasti kita mengambil dua konsep yang paling utama, yaitu apa dan ada. Dari ini, dari penghapus. Apa ini? Penghapus. Adakah ini? Ada. Pasti, segala sesuatu itu kita mengambil dua konsep yang paling mendasar, yaitu apa dan ada. Nah, pembahasan tentang apa, gampangnya itu dijawab oleh para saintis. Apa itu air? Apa itu api? Apa itu udara? Apa itu tanah? Apa itu avatar? Pertanyaan tentang apa? Tentang hakikat sesuatu itu gampangnya ya kita pikirnya gampang aja. Dijawab oleh para saintis. Pertanyaan tentang keberadaan sesuatu dijawab oleh para filosof. Adanya kayak gimana? Dia ini sejak dulu ada atau enggak ada? Adanya ini keberadaannya bergantung pada sesuatu yang lain ataukah tidak? Adanya ini apakah dia akan hilang ataukah tidak? Itu pertanyaan-pertanyaan filosofis yang tidak mungkin bisa dijawab oleh para saintis jika saintis itu tidak belajar filsafat. Nah, jadi definisi filsafat itu adalah gampangnya kita mempelajari keberadaan secara mutlak. Kita tidak terfokuskan hanya pada satu keberadaan aja. Kita membahas ada itu sendiri. Kita membahas apa itu keberadaan. Ya, kita membahas lebih umum. Kita dalam filsafat, maksudnya dalam filsafat kita tidak hanya membahas manusia, kita tidak hanya membahas spidol, tidak hanya membahas Tuhan, bahkan kita membahas keberadaan yang lebih umum lagi. Keberadaan itu yang pasti bisa diterapkan pada apapun. Ada apapun bisa kita terapkan. Makanya itu kita bilang filsafat itu sebagai ibu dari segala ilmu pengetahuan. Tanpa ada filsafat yang membahas tentang keberadaan segala sesuatu, maka apapun yang kita bahas akhirnya cuma khayalan, ya kan? Karena dia nggak ada. Kita nggak berhasil membuktikan keberadaannya. Kita nggak tahu keberadaannya ini betul-betul ada atau cuma khayalan atau cuma buatan benak semata. Tidak ada cara lain menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar itu selain dari filsafat. Jadi kesimpulannya definisi filsafat itu adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan sebagaimana dia ada. Pusing nggak? Kalau nggak pusing hebat, saya aja pusing. Mungkin dialog interaktif dikit Bang ya. Nggak apa-apa. Dialog interaktif dikit. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya masalah definisi, silakan. Iya, silakan. Langsung di unmute Masih saja. tentang definisi dulu ya. Ini di chat kayaknya Bang. Kang, punten, kalau saya nonton The Matrix, bagaimana caranya kita tahu kita sekarang hidup di dunia nyata atau di dunia Matrix? Oh, ini jauh ini kayaknya. Nah, itu dia. Itu hanya bisa dijawab jika kita belajar filsafat. Betul, jangan-jangan kita ini cuma hidup dalam mimpi. Jangan-jangan kita ini hanyalah simulasi Tuhan dalam sebuah wadah komputer yang maha besar. Pada bahasa saintisnya kan gitu. Jangan-jangan kita ini hanyalah data-data yang berseliweran di ruang komputer raksasa Tuhan
Yang nyatanya data-data itu nggak pernah ada, hanyalah sebuah virtual reality. Jangan-jangan kita ini cuman dalam mimpi. An-nasu niyamun idza matu intabahu, kata sebuah hadis. Manusia itu mati. Manusia itu sedang tertidur. Ketika dia mati, baru dia terbangun. Bocorannya, terdapat manusia-manusia yang sudah mati duluan sebelum dia mati. Sudah disadarkan duluan sebelum dia mati meninggalkan alam materi. Dan itulah para filosof. Orang-orang seperti Platon. Bagi saya beliau itu seorang nabi. Tanpa ragu saya meyakini Platon itu nabi. Platon itu bilang dengan alegori manusia goanya itu, jangan-jangan yang selama ini kita lihat itu hanyalah bayang-bayang. Jangan-jangan ini cuma bayang-bayang. Saya pun yang bicara ini bayang-bayang. Dan betapa manusia membenci bayang-bayang. Kita tuh pengen yang asli. Gak ada orang manusia pengen KW. Kita pengen yang real. Orang di apa namanya, di PHP-in aja sakit. Bagaimana teman-teman yang lain? Satu lagi. Izin Nanti bertanya. akan kita sampai pada situ tuh, insya Allah. Baru izin bertanya, Bang. Oh, siap. Silakan Bang Isro. Bang Isro. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya akan bertanya terkait dengan pertanyaan dasar saja dulu, Kanda, terkait dengan persoalan yang sudah disampaikan tadi, terkait dengan konsep tadi bahwa ada apa dan adanya, dan seperti itu. Yang apa itu menurut saintis dan ada itu menurut filosof. Nah, pertanyaan mendasar saya adalah tadi bagaimana Kanda mencontohkan macis dan spidol tadi. Macis yang yang menjadi satu kesatuan yang disebut macis itu, dia menjadi beberapa konsep, itu ada yang warna biru, kemudian ada warna silver, kemudian ada hitam, api, batu dan gasnya yang ada di dalam itu. Nah, menjadi pertanyaan saya adalah, Kanda, bagaimana jika macis itu kehilangan salah satu konsep yang ada pada macis itu? Apakah itu bisa disebut macis atau tidak? Terima kasih, Kanda. Kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya, karena itu jawaban tentang apa itu sebenarnya jawabannya itu kita dapatkan di ilmu logika sebenarnya. Apa yang membuat sesuatu menjadi sesuatu? Apa yang membuat macis menjadi macis? Apa hal mendasar yang membuat dia menjadi macis? Apa yang kalau unsur itu hilang maka dia bukan disebut macis lagi? Itu memang pertanyaan yang mendasar juga. Tapi ya itu ya, gampangnya itu nanti dalam definisi. Ada juga logika, kan kita tahu logika itu bagaimana cara berdefinisi. Nah, di situ dijelaskan secara panjang lebar, tapi karena kita ceritanya sudah sampai ke filsafat, memang sebelum baiknya di mana-mana itu sebelum belajar filsafat kita belajar logika dulu. Saya pernah bikin kelas logika waktu itu, jadi saya rasa udahlah, mungkin meskipun dengan teman-teman yang baru kita lanjut ke filsafat, jangan di logika. Ya gitu, tetap saja nanti pada hakikatnya ada sesuatu, ada banyak konsep kan, dari sesuatu itu ada banyak konsep, tapi ada minimal 2 konsep yang menjadi hakikat sesuatu. Yang tanpa 2 konsep itu, maka sesuatu itu tidak bisa disebut dengan sesuatu itu lagi. Contohnya manusia itu, definisinya manusia adalah hewan yang berpikir, ya kan? Jadi tanpa ada hewan dan tanpa ada berpikir, maka manusia bukan lagi manusia. Jadi kalau ada manusia yang tidak berpikir, maka dia cuma jadi hewan. Dan kalau dia juga tidak makan, minum, dan berkembang biak, maka dia juga bukan lagi hewan.
Jadi kita harus namakan dia sebagai mayat, bukan manusia. Gitu ya. Gimana? Terjawab nggak, Bung? Ya, terima kasih Kanda. Saya mau coba apa dulu namanya terkait dengan konsep tadi itu. Kalau dari pemahaman saya, konsep itu yang ini yang sudah saya yang apa yang ada dalam pemahaman saya ya Kanda. Jadi konsep itu kan dia ada dua juga, konsep ilmu kebenaran dan tasdik, artinya yakin terkait dengan persoalan itu. Nah, bagaimana bisa kita meyakini segala sesuatu itu tanpa ada gambaran? Kan seperti tadi terkait dengan persoalan tadi ada mewujud seperti itu. Nah, itu terkait mungkin kalau ada pembahasan selanjutnya terkait dengan persoalan itu. Tapi ini saya akan bertanya mendasar saja dulu ya Kanda tentang itu tadi tentang konsep, gambaran dan tasdik, artinya yakin persoalan ya, makanya itu dalam logika, itu dalam pembahasan logika ya memang itu harus dibahas dulu sebenarnya sebelum kita filsafat. Tapi ya tanpa mengetahui itu pun tidak terlalu bermasalah bagi pelajaran hari ini. Itu memang ada dalam logika dan dalam tasawur, tasdik, dan yang tadi saya sebutkan konsep itu dia cuma tasawur bukan tasdik. Tapi nanti mungkin pembahasannya agak melebar, jadi mungkin insya Allah lah kapan-kapan kita bicarakan soal itu. Saya lanjut dulu ya. Ya, siap Kanda. Terima kasih Kanda. Siap. Nah, jadi definisi filsafat atau hikmah ilahiyah itu adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan sebagaimana dia ada. Tidak terpaku pada satu entitas saja. Kita membahas semuanya. Dari Tuhan sampai makhluk paling rendah. Apa? Makhluk paling rendah di muka bumi ini. Saya, Alam Syah misalnya. Dari Tuhan yang maha sempurna sampai Alam Syah maha dekim, itu semuanya masuk dalam pembahasan filsafat. Sehingga subjek pembahasan filsafat adalah yaitu tadi al-mawjud bima huwa mawjud. Pokoknya apapun ada, terus apapun lah. Apapun yang ada itu adalah subjek pembahasan filsafat. Sekali lagi ya, tanpa memperhatikan spesifikasi detailnya. Kita membahas alam syah bukan dari lihat wajahnya, dari tampangnya, bahkan dari ilmunya, dari kebodohannya, kita nggak melihat itu semua. Kita melihat keberadaannya. Jadi adanya kayak gimana sih? Nanti kayak gimana sih? Nanti baru lebih jelasnya itu nanti di pembahasan selanjutnya. Itu subjek pembahasannya. Jadi memang ya udah. Sekarang kita lanjut ke tujuannya. Ngapain kita ngapain kita membahas filsafat? Mungkin ada rekan-rekan dulu, teman-teman Kanda Yunda yang mau sharing. Sebenarnya tujuan berfilsafat itu apa? Atau nggak ada tujuan, justru dialah tujuan itu sendiri. Atau gimana? Ada pendapat tujuan filsafat? Ini wajib ya. Dalam semua ilmu pengetahuan apapun itu pasti minimal kita pertanyakan 3 hal ini. Definisinya, subjek pembahasannya menjadi poin inti pembahasan suatu ilmu pengetahuan, dan apa tujuannya, ngapain kita belajar kalau kita nggak tahu tujuan. Seringkali justru apalagi mahasiswa sekarang nih, dulu juga sama sih. Kita belajar, kita disuruh oleh kampus untuk mempelajari pelajaran-pelajaran tertentu tanpa kita harus tahu apa tujuan kita belajar itu, dan itu adalah pembodohan. Itu justru ilmu yang menggelapkan. Ngapain kita mempelajari sesuatu yang kita nggak tahu tujuannya apa? Jadi mulai semester depan provokatif saya nih.
Tanyakan setiap pelajaran, tanya tujuannya apa belajar ilmu ini. Ada yang ngechat. Kalau ada yang ngechat, bacain ya Syarif ya. Siap, Tom, siap. Ini ada, memang ini pertanyaannya ditujuan untuk Tom Rajib memang. Karena Tom Rajib sudah mengeluarkan statement bahwasanya filsafat itu adalah ilmu kesehatan gitu kan. Oh. Mungkin ya besok kalau ketemu Tom Rajib bisa dijelasin. Ini ada juga beberapa teman-teman ini berdefinisi, mungkin ini kesimpulan dari beberapa bacaan yang mereka baca ini. Ada tujuan filsafat menurut saya itu menghindari mitos-mitos Kanda. Ada juga tujuan filsafat untuk mengetahui hakikat. Terus di sini juga mengenali wujud sebagaimana wujud. Banyak sekali nih kan. Mungkin apa namanya? Sini juga ada tujuan untuk membuat manusia memiliki sifat bijaksana untuk dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari Kanda. Banyak sekali nih kalau dibaca ya. Mungkin bisa dilanjut dulu, Bang. Bacain aja. Oh, nggak apa-apa, Bang ya. Ini kita enak aja ya. Oke ya. Berarti kurang lebih teman-teman udah tahu lah tujuan kita berfilsafat. Benar semua, mana mungkin salah. Menghindari mitos, mengetahui hakikat, menjadi bijaksana. Dan memang itu dalam 3 buku ini memang semua itu 3 ini yang disebutkan. Pertama ya untuk ini satu lah menghindari mitos dan maksudnya dan mengetahui hakikat. Kita itu mengetahui maujud, mengetahui sesuatu yang ada dan mampu membedakannya dengan sesuatu yang sebenarnya nggak ada tapi kita anggap ada. Nah, kata Alama Toba-Toba itu betapa banyak manusia itu yang meyakini sesuatu padahal sesuatu itu tidak ada. Dan juga mengingkari sesuatu yang justru sesuatu itu ada. Itu kenapa? Karena mereka nggak belajar filsafat. Jadi contoh ada orang-orang yang meyakini sesuatu itu ada, sesuatu itu eksis padahal nggak ada. Contoh gampangnya seperti apa? Kalau kita orang Islam ya kita percaya apa seperti para dewa-dewi, seperti nasib. Orang yang belajar filsafat itu tidak percaya pada makna nasib. Nasib dengan artian bahwa sesuatu yang sudah ditentukan yang nggak mungkin kita hindari. Nggak ada takdir Allah semacam itu. Ya menarik nanti kalau semuanya pasti ada di sini ada yang teman-teman semua ahli-ahli NDP. Bagaimana Cak Nur itu menjelaskan relasi antara takdir dan ikhtiar manusia. Secara garis besar kita meyakini adanya ikhtiar. Kita tidak percaya ada nasib. Bahwa mau gimana pun nanti kita udah ditentukan di alam sana bahwa kita harus begini. Ada akhirnya kita akan begini. Kita nggak bisa menolak takdir itu. Kita nggak bisa menolak nasib itu. Itu ditolak mentah-mentah oleh para filosof. Nggak ada ceritanya. Iya, kita percaya sebagai seorang muslim kita percaya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak, kun fayakun. Iya, kita percaya itu. Tapi harus ditafsirkan dengan pemahaman yang benar bahwa nasib itu dengan makna bahwa kita tidak bisa menolak takdir Allah yang kayak gimana pada akhirnya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya akan bagaikan robot, bagaikan wayang yang digerakkan langsung oleh Allah tanpa sedikit pun memiliki ikhtiar. Oh ini jelas-jelas pemahaman yang salah. Kalau kayak gitu kita ngapain ada hakim, ada pengadilan, ada polisi, semuanya dilakukan oleh Allah. Enak banget itu si Opung. udah kayain diri sendiri, rakyat menderita, terus dia tinggal bilang, oh ini kan Allah nentuin saya kayak begini. Kalian protes lah sama Allah, saya nggak ada ikhtiar kok. Ini udah nasib saya jadi
orang kaya raya dan kalian harus ikut sama saya. Apa dia? Ya kan? Jadi belajar filsafat itu supaya kita mampu membedakan apa sih sebenarnya yang sesuatu yang benar-benar hakiki. Bukan sekedar pemahaman yang keliru. Dan juga di satu sisi ada orang lain yang menolak, mengingkari sesuatu yang nyata. Kata Alama Tabai contohnya seperti jiwa. Betapa banyak, bahkan sudah menjadi kesepakatan bersama para orang-orang yang terjerambab pada perangkap materialisme, positivisme, pada saintisme yang meyakini bahwa segala-galanya yang ada cuma materi. Apapun selain materi itu nggak ada. Tuhan nggak ada, ruh manusia yang non materi itu nggak ada, dan mereka benar-benar meyakini hal itu, dan itu sangat berimplikasi, efeknya sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak lagi merasa perlu untuk beribadah, berdoa, merasa untuk menjalin hubungan dengan sesuatu yang bersifat spiritual. Tidak perlu itu. Hidup ya udah apa adanya, ini makan, kerja, istirahat, mati, udah selesai. Dan jika kita tidak mampu membedakan mana yang hakiki dan mana yang tidak, maka kita akan terjebak pada kehampaan, nihilisme semacam itu yang sangat menyakiti jiwa kita. Nah, terus makanya tujuan selanjutnya dari filsafat, selain untuk mengetahui hakikat, itu otomatis kita akan menjadi bijaksana, kita akan mencintai pengetahuan, kita tidak menolak mentah-mentah apapun yang dikatakan oleh orang, termasuk yang dikatakan oleh saya. Nah, setelah kita mengetahui hakikat itu, pada akhirnya, kata Alama Misbah Yazdi, kumpulan-kumpulan pengetahuan tentang hakikat ini akan menyampaikan manusia, akan menyampaikan kita kepada sang hakikat, sang realitas, kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Khuda, kepada God, kepada Yahweh, kepada apapun lah itu namanya, sebagai realitas yang paling nyata, sebagai hal yang justru sebagai sesuatu yang mendasari segala-galanya. Dengan belajar filsafat, kita akan setelah mengetahui berbagai macam realitas, kita mengetahui realitas yang mungkin yang ada di alam semesta ini, kita naik satu tangga lagi, kita berkenalan dengan alam-alam yang lain. Nanti insya Allah di pengenalan hikmah masyaiyah ataupun hikmah isyraqiyah, kita akan berkenalan dengan alam selain non-materi. Syekh Suhrawardi itu pernah dia mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya. Dia bermain di alam namanya Jabal Qa, Jabal Sa. Itu dia bilang dia ada sebuah alam di luar materi ini, berarti di luar materi, yang di luar alam semesta ini, berarti di luar galaksi ini. Bukan ketemu alien-alien berarti ini si Syekh Ishraq. Dia ketemu makhluk-makhluk yang bahkan nggak bisa dia gambarkan karena nggak ada bentuknya, sama sekali nggak ada. Nah, itu bagi para filosof hal-hal itu eksis, dia itu ada, tapi betapa banyak yang tidak meyakini hal-hal seperti itu. Nah, kita belajar filsafat itu supaya kita mampu, pertama di alam materi ini kita mampu membedakan mana yang hakiki dan mana yang palsu. Setelah itu kita mampu menaikkan, menyempurnakan jiwa kita supaya terlepas dari alam materi ini, dan pada akhirnya ya sampai kepada sang realitas itu sendiri, berjumpa dengan sang kekasih, berjumpa dengan Tuhan semesta alam. Maka jadinya ceramah saya. Oke, itu tujuan filsafat Islam. Jam berapa udah ini, Rip? Masih 25 tahun. Bang. Kita lanjut ke sejarah, Bang. Sejarah ringkas saja ya. Oke, ini habis kita sesi tanya jawab dan sesi santai. Oke, jadi kita ringkas dulu tujuan filsafat itu, kita membahas
keberadaan sebagaimana dia ada, berarti artinya kita membahas apapun yang ada tanpa melihat spesifik-spesifiknya. Kita juga ketika nanti contohnya dalam filsafat itu kita akan membahas tentang, kalau di silabus ada 10 kategori atau ada pembahasan tentang illah dan maklul, sebab akibat. Nah, di dunia ini ya cuma ada 2 kemungkinan. Kalau sesuatu itu tidak menjadi sebab, pasti dia menjadi akibat. Sehingga dengan kita mempelajari sebab akibat, maka kita telah mempelajari segala sesuatu yang ada di dunia. Jalan pintas yang sulit sebenarnya. Jalan pintas menuju pemahaman yang benar tentang alam semesta itu jalan pintasnya filsafat. Tapi jalan pintas ini berliku-liku. Asik juga bahasanya ya. Nah, jadi itu yang kita bahas adalah ada sebagaimana ada, tujuannya supaya kita mampu mengetahui hakikat yang nyata, yang real, dan pada akhirnya sampai kepada sang realitas yang paling sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi, kalau di Bukalam Misayasdi itu untuk memberikan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam hidup manusia. Gak bisa enggak, apalagi zaman sekarang. Manusia semakin merasa kosong. Hidup tuh buat apa sih? Kita jadi budak-budaknya cuan, cari duit kemana-mana, terus udah tahu udah tua, terus harus sakit, habisin duitnya buat berobat, habis itu akhirnya mati. Hidup itu buat apa? Apakah kita ini benar-benar diciptakan? Apakah kita itu hidup sia-sia? Tidak bisakah kita sampai kepada yang menciptakan kita? Tidak bisakah kita mengenal sang pencipta kita itu sebagaimana dia? Kita benar-benar memahami Allah sebagaimana Allah. Kalau bahasanya salah satu dosen di Stai Sadra itu, tujuan berfilsafat itu menjadi Tuhan. Woi, kafir udah nih, Bung. Oh, santai ya. Tinggal syahadat lagi. Menjadi Tuhan. Gampang lah, menjadi Tuhan itu berarti bukan Tuhan. Karena kita bukan Tuhan, maka kita ingin menjadi Tuhan. Di mana sesatnya ketika saya mengatakan saya bukan Tuhan? Oh ya, emang kamu bukan Tuhan. Nah, saya bukan Tuhan, maka saya ingin menjadi Tuhan. Tapi ya namanya menjadi Tuhan selamanya tidak akan mungkin menjadi Tuhan itu sendiri. Kita hanya berproses. Kita malah jadinya di sini aja, menjadi Tuhan. Kita bukan Tuhan itu sendiri. Artinya apa menjadi Tuhan? Artinya ya benar-benar menjadi manifestasi Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan menciptakan makhluk kecil bernama Syarif Hidayatullah yang sekarang menjadi sekum Ayam Mukom Fatma itu untuk apa? Itu tidak akan mungkin terjawab jika kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang realitas. Dan pemahaman yang benar tentang realitas itu hanya mungkin kita dapatkan jika kita belajar filsafat Islam. Disclaimer-nya filsafat Islam, bukan filsafat Barat atau filsafat Timur. Itu tujuannya. Sejarahnya pasti teman-teman udah sedikit banyak udah tahu. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah itu Islam udah bertemu dengan begitu banyak pemahaman aliran agama, bertemu dengan kebudayaan dari Persia, dari Cina, Bizantium, Roma, dari Yahudi, Kristen dan sebagainya, sehingga terjadi dialog antar budaya. Salah satu dialog yang terjadi itu adalah dialog antara budaya Islam dengan budaya Yunani lewat penerjemahan kitab-kitab Yunani. Kemudian yang paling berjasa dalam penerjemahan ini tentu saja Al-Kindi, terus ada Al-Farabi. Mereka menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani, kemudian dipelajari dan dikembangkan. Jadi filsafat Islam itu bukan meniru, apalagi melakukan copy paste
terhadap filsafat Yunani. Filsafat Yunani diambil, disesuaikan dengan pemahaman-pemahaman Islam, disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis, dikembangkan oleh para filosof muslim yang tujuan mereka sejak awal, tujuan filosof muslim itu dari dulu sampai sekarang itu adalah tetap tujuannya supaya mengenal maujud bima huwa maujud, dan maujud yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan itu tetap kembalinya kepada tauhid. Filsafat Islam, puncak filsafat Islam adalah tauhid. Jadi nggak usah ragu bagi teman-teman yang mungkin sering dengar filsafat itu haram, filsafat itu syirik, filsafat itu akan berakhir pada ateisme, berakhir pada penentangan, berakhir pada kekafiran dan seterusnya. Justru kalau kita baca kitab-kitab para filosof, maka justru yang mereka ingin capai adalah tauhid yang hakiki. Bagaimana cara kita menyaksikan Tuhan itu sendiri dengan pandangan hati batin, dengan akal yang sehat. Dikembangin, nanti pada akhirnya dalam filsafat Islam itu muncul 3 mazhab, 3 pemikiran utama dalam filsafat Islam yang nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu tentang ada namanya mazhab Masya'iyah atau peripatetik, itu tokoh utamanya itu Ibnu Sina. Kemudian ada mazhab Isyraqiyah atau mazhab iluminasi, itu tokohnya adalah Syekh Isyraq atau Syihabuddin As-Suhrawardi. Dan mazhab yang paling baru, yang baru berumur mungkin sekitar 500 tahun, itu mazhab hikmah muta'aliyah yang dibangun oleh filosof besar Sadrul Muta'allihin, penghulu para orang-orang yang bertuhan, yaitu Mullah Sadra, yang namanya dipakai sebagai nama kampus Stai Sadra, tempat berdirinya HMI Korfatma. Ya, gitu ya. Ada 3 mazhab itu. Nanti apa sih ciri khusus pemikiran 3 mazhab itu? Insya Allah akan kita pelajari, dan disclaimer-nya pada pembahasan-pembahasan selanjutnya kita akan lebih fokus pada pandangan Mullah Sadra sebagai mazhab terakhir, dan tentu dia lebih bisa dikatakan lebih sempurna dibandingkan 2 mazhab sebelumnya. Kita akan lebih fokus dengan pandangan Mullah Sadra tentang filsafat Islam itu sendiri. Nanti tentang epistemologinya itu ya, tentang pembagian ilmu kepada huduri, husuli, pada partikular dan universal, 10 kategori, eskatologi, itu kita lebih fokus pada pandangan Mullah Sadra sebagai filosof besar terakhir di sejarah filsafat Islam. Oke, saya rasa itu cukup pengantar saya untuk diskusinya. Kita diskusi santai lah. Saya kembali kepada Kanda Syarif selaku moderator. Silakan Kanda. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Alamsyah, Kanda Alamsyah, yang sudah memaparkan beberapa pemaparan tadi, yang terkait dengan definisi, terus tujuan, terus ada apa saja yang di dalam filsafat Islam sendiri, dan tadi juga dibahas tentang bagaimana sejarah ringkas dari filsafat Islam. Mungkin di sini kalau saya melihat ya Bang ya, masih apa namanya, mungkin ada tadi juga terlintas ada pertanyaan memang ya, ini tentang definisi dari filsafat itu Bang. Mungkin teman ini ingin mengetahui bagaimana kejelasan dari ada itu gitu. Oke. Mungkin di situ. Nah, dari definisi yang sudah disalurkan. Ya mungkin silakan Bang. Kalau definisi filsafat, ya definisi filsafat itu ya itu kan dari bahasa Yunani kan, filosofia. Ceritanya kan di zaman itu banyak para sofi, orang-orang yang bijaksana,
itu justru mempergunakan ilmu untuk membodohi masyarakat. Kemudian si Sokrates bangkit melawan mereka dan dia tidak mau disebut sebagai orang yang bijaksana. Dia hanyalah pecinta kebijaksanaan, filosofia. Maka dia mencintai kebijaksanaan, tapi dia ngakunya dia bukanlah orang yang bijaksana. Dia hanya belajar dan belajar untuk bagaimana caranya menjadi bijaksana. Itu, tapi kemudian dalam filsafat Islam terjadi pergeseran makna, mana filsafat itu bukan tidak lagi berfokus pada cinta kebijaksanaan, tapi lebih berfokus pada bagaimana kita mengenal realitas. Nah, realitas itu kemudian dibagikan, ada yang realitas itu ya yang ada, yang nyata. Makanya kita pertanyakan apa itu ada, apa itu nyata. Ya, yang sebenarnya makanya kalau dalam langsung diskat sama Alama Tabatabai dalam buku ini Bidatul Hikmah. Kalau ada yang jangan lagi kalian mempertanyakan apa itu ada. Itu sesuatu yang bahasa filsafat Islamnya itu badihi, swabukti, sesuatu yang udah nyata, nggak ada orang yang bisa mendefinisikan apa itu ada. Kenapa bisa begitu, Bang? Ya, saking nyatanya dia. Yang ada itu ya ada. Ada tuh apa sih? Apapun definisi yang kita berikan itu cuman ganti kata doang. Ada itu nyata, ada itu realitas, ada itu wujud. Semuanya satu kata, semuanya itu banyak kata satu makna. Ya ada. Saya ada, buku ada, HP ada, apalah ada itu. Nggak ada definisinya. Dia maksudnya dia udah nyata. Semua orang tuh pasti tahu. Anak kecil pun ngerti makna ada itu apa. Karena kalau dia nggak ngerti makna ada, maka dia nggak mungkin melakukan interaksi. Makanya kita bilang orang-orang kayak yang menderita penyakit atau kelainan kejiwaan itu, permasalahan paling utama mereka itu karena mereka tidak mampu membedakan mana yang ada dan mana yang nggak ada, ya kan? Kayak ya orang kayak penyakit skizofrenia, dia mendengar suara-suara, dia melihat sesuatu yang kita orang yang nggak kena penyakit itu nggak ada, kita nggak ngelihat itu. Tapi dia ngomong sama seseorang, mana kamu lagi ngomong sama siapa itu orang itu, tapi orang itu nggak ada. Nah, jadi dia mulai kabur definisi dia tentang ada. Dia mulai mencampur adukkan antara sesuatu yang ada dan sesuatu yang nggak ada. Dia nggak tahu lagi apa nih yang ada itu apa, yang nggak ada itu apa, nggak tahu. Akhirnya ngomong sendirian. Jadi anak kecil itu dia bahkan pada hari pertama ketika dia dilahirkan di dunia pun dia udah tahu dirinya ada, meskipun dia nggak tahu kalau dia tahu. Anak kecil itu dia tidak tahu kalau dia tahu. Dia tidak memiliki pengetahuan bahwa dia tahu. Jadi dia nggak punya ilmu. Tapi sebenarnya dia tahu pada hakikatnya dia tahu bahwa dirinya ada dan dia lapar, dia butuh pada air susu ibunya. Maka dia pun menangis mencari supaya kasih tahu supaya gimana caranya dia dapat air susu ibunya. Itu karena dia yakin, karena dia tahu bahwa dia itu ada. Dan kalau kita tanya anak kecil, anak bayi, ada itu apa? Gak bakal bisa jawab, sekalipun dia tahu. Bahkan kita tanyakan kepada yang udah profesor, kepada Alama Tabatabai, kepada Mullah Sadra, Ibnu Sina, Surawardi, Syekh, ada itu apa? Tetap nggak ada jawaban. Jadi maksudnya teman-teman semua tuh udah tahu lah ada itu apa. Gitu, Rid. Baik, Bang. Di sini selanjutnya itu mungkin sebelum nanti saya buka ini yang dari chat ya. Di sini, Bang, memang tadi kan Abang sudah menyebutkan bahwasanya kita berfilsafat itu adalah kita ingin menjadi Tuhan. Nah, ya, sebenarnya menjadi Tuhan tuh kayak gimana gitu, Bang? Gitu. Nah, menjadi Tuhan itu sebenarnya kayak gimana? Gitu.
Mungkin kata menjadi Tuhan itu. Menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan itu artinya menjadi hamba. Woi, Tuhan sama hamba sama sekarang. Mampuslah kalian. Gini. Nanti dalam filsafat Mula Sadra itu akan disebutkan bahwa yang benar-benar ada, yang real, yang benar-benar ada, yang nyata itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak benar-benar ada. Kita itu ada karena adanya Allah. Kalau Allah enggak ada, kita kan juga enggak ada. Maka siapa yang benar-benar ada pada aslinya? Ya Allah. Nah, menjadi Tuhan itu artinya bagaimana kita menjadi hamba. Hamba itu artinya apa? Hamba itu artinya 100% hidupnya, matinya, bahasa Nabi Ibrahim kan. Seluruhnya, bahkan wujudnya, bahkan keberadaannya, bahkan dirinya, jiwanya, akalnya, hatinya, matanya, telinganya, semuanya itu dipersembahkan hanya untuk Allah. Kalau udah kayak gitu, ketika seluruh manusia, seluruh diri manusia telah dipersembahkan kepada Allah, maka itu ya tidak lain menjadi Tuhan. Dia hanyalah sebagai manifestasi bagi Tuhan. Tuhan ingin melakukan sesuatu, maka Tuhan tinggal menggerakkan hamba-hambanya yang tulus ini. Dan itulah seumpamanya para nabi, para wali. Mereka itu hidup nggak pernah mikirin diri sendiri. Yang mereka mikirin gimana caranya Allah ridho. Ya kan? Wih, berarti filsafat Islam ya udah kayak pengajian aja. Iyalah. Filsafat Islam justru akan membuat seseorang menjadi benar-benar menghayati keimanannya dengan landasan filosofis yang kuat yang tidak akan diterpa, tidak akan goyah ketika diterpa badai keraguan sedahsyat apapun. Ketika malam hari dia mimpi didatangi Yesus untuk mengakui Tuhan itu 3 sekalipun, mau dia melihatnya seterang-terangnya, bagi orang Islam nggak mungkin. Ya ceritanya ini kan filsafat Islam ya, bukan berarti saya menjelek-jelekan Yesus. Bentar lagi miladnya beliau nih. Saya maksudnya bercanda aja. Jadi orang yang senantiasa berpikir filosofis itu keimanannya akan kokoh, dan pada akhirnya, dan tentu tidak boleh berhenti saja di keimanan yang bersifat teoretis, harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita mampu mempraktekkan keimanan kita yang kokoh itu, maka sama saja kita sedang berusaha mengkosongkan hati kita, mengkosongkan jiwa kita, istilahnya takholli, kalau bahasa tasawufnya itu, mengosongkan jiwa kita supaya hanya diterangi oleh cahaya Allah secara langsung. Maka pada akhirnya kita menjadi Tuhan. Artinya apa? Tuhan melakukan perbuatan-perbuatannya melalui kita. Kita sama sekali tidak menghalangi keinginan Tuhan. Kita adalah manifestasi keinginan Tuhan itu sendiri. Itulah yang kemudian disebut sebagai insan kamil, manusia sempurna. Itu semoga tambah tersesat. Amin. Baik, tadi itu ada Bang nih, ada yang angkat raise hand. Said Jafar. Gimana? Silakan dibuka mic-nya. Said Jafar tadi ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kan dari awal itu saya menyimak bahwasannya pembahasan yang saya tangkap itu ada dan apa. Nah, yang saya tanyakan di situ mungkin sudah sebagian terjawab lah ya dari penjelasan barusan itu. Tapi yang mau saya tanyakan lebih signifikannya di sini tuh mengenai argumen yang mengatakan bahwasanya manusia itu fana. Manusia itu fana dan tidak abadi. Nah, kalau kita lihat bahwasanya
Allah itu menciptakan suatu manusia itu dari alam kepada alam yang lain itu sampai nanti itu ke surga. Otomatis manusia ini secara lahirnya dan secara yang saya lihat itu ya yang nggak ada habisnya gitu. Secara tidak langsung ya abadi itu maksudnya. Pertanyaannya saya itu gimana caranya untuk menepis istilahnya argumen-argumen tentang orang yang mengatakan manusia itu fana, sedangkan manusia itu abadi sampai kapanpun manusia tetap ada gitu sampai ujungnya nanti di surga itu. Nah itu menurut mungkin ada sedikit pandangan yang bisa menguatkan lah argumen saya tentang itu. Iya, itu nanti insya Allah dalam eskatologi ya, dalam kelas pembahasan paling terakhir itu kita akan membuktikan itu bahwa manusia itu setelah mati pun masih hidup. Jawaban umumnya karena manusia memiliki dua sisi, tubuh dan jiwa. Tubuh ini hancur, bisa hilang, dia bakal berubah menjadi sesuatu yang lain. Tubuh kita dimakan ular, jadi tanah, segala macam. Tapi jiwa kita enggak demikian. Jiwa kita akan terus hidup, akan terus abadi di alam yang setelahnya. Nah, itu bagaimana cara menjawab ya? Langkah yang paling pertama harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa manusia ini tidak hilang setelah mati adalah dengan membuktikan bahwa jiwa, pertama manusia memiliki jiwa, dan kedua buktikan bahwa jiwa itu non materi, dia itu tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Jiwa manusia kita ini, manusia ini, bahasa salah seorang ulama itu, manusia itu adalah makhluk spiritual yang sedang mengembara di alam material. Kita itu bukan makhluk material yang sedang ingin menuju spiritual, kebalik. Kita itu makhluk spiritual, kita kurang lebih malaikat lah. Malaikat temenan baik sama kita dulu. Kalian nggak sadar aja. Kita itu makhluk spiritual yang sedang numpang hidup di alam materi. Supaya apa? Supaya nanti pas pulang bisa lebih tinggi lagi dari malaikat. Nah, itu buktikan. Kita buktikan bahwa manusia memiliki sisi spiritual itu, dan itulah yang disebut dengan ruh. Kita sebut dengan jiwa, nafs, apapun lah istilahnya, dan itu tidak hilang setelah kita mati. Itu dalam eskatologi, insya Allah kita akan lebih dalam lagi, Bung. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Siap, kita masih ada waktu lagi ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga Bang di kolom chat. Silakan. Assalamualaikum dari Nirwana Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu, maksud dalam penjelasan filsafat yang menjelaskan tentang sesuatu yang ada itu apakah sekedar dalam indera penglihatan kita atau bagaimana, Anda? Oke. Bentar ya. Gimana? Di sini tuh pertanyaan itu maksud dalam penjelasan filsafat yang menjelaskan tentang sesuatu yang ada itu apakah sekedar dalam indera penglihatan atau bagaimana, Anda? Oh ya, jelas enggak ya. Yang dimaksud dengan ada dalam filsafat itu lebih umum dari sekedar yang bisa terlihat oleh mata maupun tidak bisa terlihat oleh mata. Apapun, jadi tidak semua yang ada itu bisa dilihat oleh mata. Betapa banyak, bahkan justru lebih banyak hal-hal yang ada tapi tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, makanya itu permasalahan paling pertama manusia, karena kita sejak kecil itu hidup di alam materi, kita sudah terkungkung oleh ruang dan waktu, nggak bisa enggak. Kapanpun kita berpikir, kapanpun kita melakukan apapun, kita selalu berpikir dalam ruang dan waktu itu terbatas. Saya nggak bisa
maju pengen ke 2022 duluan terus balik lagi, nggak bisa. Atau kembali masa lalu lagi. Dengan badan saya ini terbatas, saya terbatas setiap detiknya, saya cuma bisa menjalani setiap detiknya. Saya tidak bisa memotong-motong detik itu, cepetin, mundurin, nggak bisa. Sehingga kita sudah terbiasa bahwa oh, sesuatu yang ada itu ya yang harus saya alami dalam ruang dan waktu. Kalau dia tidak berada di ruang dan waktu, maka dia tidak ada. Nah, itu memang permasalahan yang paling pertama yang harus diselesaikan, dan filsafat memang paling pertama ingin membuktikan itu, bahwa sesuatu yang ada itu tidak harus berada di dalam ruang dan waktu, artinya tidak harus materi. Ada realitas-realitas, kenyataan-kenyataan yang justru di luar materi, tidak dapat kita saksikan oleh mata. Tapi tentu dia itu ada dan bisa kita saksikan entah lewat akal atau lewat hati. Gitu. Mana? Izin bertanya. Silakan. Siap Bang, siap. Bentar ya Bang ya. Tinggal ini di chat tinggal berapa aja bentar. Oh tinggal Oh, ya. di chat bentar ya. Tinggal 2. Di sini memang kalau saya lihat pertanyaan itu, kalau yang pertama itu dia menanyakan bagaimana apa dan ada itu Kanda antara saintis dan filosof. Nah, terus pertanyaan saya, apa yang membedakan penemuan ilmuwan dan insinyur gitu. Ini saya Baik Kak, pertanyaan saya itu Kak. Oh, siap-siap. Apa yang membedakan antara Cuman, penemuan ilmuwan dan insinyur terkait dengan apa dan ada gitu kan. Pertanyaan saya itu ya. Dengar nggak suara saya Kanda? bentar ya. Ya, bentar. Yang ilmuwan dan insinyur, waduh saya nggak paham nih maksudnya apa nih. Tapi gini, maksud saya tadi tentang saintis dan filosofi itu cuman gambaran kasar ya, tentu nggak segampang itu, nggak sesimpel itu kita bagi dua gitu. Bisa saja para saintis itu menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis, dan bisa saja filosof menjawab pertanyaan-pertanyaan saintis, itu bisa saja. Tapi maksudnya gini, yaitu tadi kan dari satu hal ini kita menangkap dua konsep tentang keapaannya, yaitu tentang ya ini rokok bentuknya kayak begini, kegunaannya apa, bentuknya beratnya berapa, isi berapa, itu semua kan pertanyaan tentang apanya. Tentang apanya, tentang hakikatnya, tentang substansinya, tentang dirinya gitu kan. Itu jawaban-jawaban itu akan didapatkan dalam sains, gampangnya gitu. Kan tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang ini, yaitu apakah ini ada? Kalau saya tutup mata, dia masih ada apa enggak? Oh masih ada. Gimana kita bilang dia masih ada? Apa buktinya? Pokoknya saya tutup mata, saya tidak melakukan kontak sama sekali dengan ini, ya kan? Terus ada yang bilang, terus ada yang tanya, loh, bungkus rokok itu masih ada enggak? Saya bilang masih ada. Lu tahu dari mana masih ada? Orang saya nggak punya kontak lagi dengan bungkus rokok itu. Tahu dari mana dia masih ada? Jawabannya cuman di benak doang kita bilang, karena dia tadi saya lihat ada terekam memorinya, ada gambarannya di benak saya. Nah benak ini emang bisa diverifikasi pakai apa? Nggak bisa. Itu pertanyaan-pertanyaan filosofis. Sesuatu yang udah ada, kemudian tiada, pergi kemana? Dia ini ada untuk selama-lamanya atau dia bisa hilang? Dia ini sebab atau akibat? Dia ini bahasa filsafatnya jauhar atau arot? Dia ini aksiden atau substansi? Dia ini untuk ada butuh pada sesuatu atau tidak butuh pada sesuatu. Contoh gampangnya itu kayak warna. Pernahkah teman-teman sekalian melihat warna melihat warna secara mandiri tanpa tercetak pada hal apapun, pada tertempel pada apapun? Pernah nggak ngelihat warna itu sendiri tanpa
dia ada di sesuatu yang lain. Pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak mungkin kita bisa ngelihat warna. Minimal cat itu cat putih, itu cat putih, jadi putih. Kalau putihnya itu sendiri, mana coba siapa yang bisa bukti? Mana tunjukkan saya bahwa putih itu ada. Saya bilang, oh ini putih. Enggak, ini papan tulis yang berwarna putih. Kalau papan tulisnya nggak ada, putihnya juga nggak ada. Nah, sekarang cari yang cuma putih doang tanpa ada yang enggak, yang tanpa menempel pada benda apapun. Nggak bisa. Nah, makanya para filosof membagi dua bentuk gampangnya bentuk keberadaan. Ada yang untuk ada dia butuh pada sesuatu yang lain seperti warna. Kalau nggak ada benda, nggak ada meja, kayu, papan tulis, nggak mungkin ada warna. Nggak ada cat, nggak mungkin ada warna. Jadi ada hal-hal yang untuk ada butuh pada yang lain, dan ada hal-hal yang untuk ada tidak butuh pada yang lain seperti kayu itu sendiri. Kak, baik. Ya, Boleh saya tanggapi yang tentang pertanyaan saya? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arul. Saya dari mahasiswa STT. Kan di sini saya melihat bahwa di sini kan tertulis ilmu kesehatan, berarti kita berbicara tentang yang namanya filsafat, ya kan? Ya. Filsafat menurut yang pernah saya pelajari itu, filsafat merupakan pengolahan dan penyelidikan dengan budi mengenai sebab, bukan akibat-akibat, tetapi kita mengenai dalam sebab-sebab. Maka dari itu saya melihat bahwa Kak Kanda tadi ini menuliskan sebuah kata apa dan ada. Kata apa itu secara sains dan ada itu secara filosof yang nyata. Dan kemudian pertanyaan saya tadi itu simpel, apa yang membedakan? Apa yang membedakan penemuan dalam ilmuwan dan insinyur? Karena saya baru tadi karena saya berpikir bahwa insinyur itu adalah seorang penemuan juga. Nah, kenapa ada perbedaan di antara dua itu? Saya nggak tahu tuh. Ya kan di situ kan ada kata apa dan ada. Apa itu apa itu? Mungkin maksudnya filosof atau insinyurnya maksudnya filosof atau kan secara filosofis yang ada kan di sini ada namanya kata ada, apa dan ada itu kan sudah berbeda. Makanya saya tanya secara rasional apa yang membedakan penemuan ilmuwan dan insinyur? Insinyur kan saya secara kata benda. Saya enggak paham insinyur ini datang dari mana nih insinyur nih. Saya dari tadi nggak ngebahas insinyur. Maksudnya saintis sama filosof mungkin. Seperti itu, Kak. Oh, iya. Metode penelitian. Ya, nanti ya itu memang kalau semua dijelasin memang ya itu memang juga harus dijelaskan metode penelitian. Bagaimana para filosof meneliti dan bagaimana para saintis meneliti. Gampangnya main gampang aja nih. Sekolah tahun-tahun langsung akhirnya gampang-gampangnya aja, bahaya nih. Gampangnya saintis itu bergerak dari bawah ke atas, mengumpulkan kasus-kasus, kemudian membentuk suatu hukum umum universal. Sedangkan para filosof justru bergerak dari atas ke bawah, berhadapan dengan konsep-konsep universal, kemudian konsep-konsep itu diterapkan pada hal-hal yang spesifik. Jadi kayak bagaimana sampai pada kesimpulan bahwa air itu mendidih pada 100 derajat, ya kan? Ya diteliti, setiap air dipanaskan sampai 100 derajat, setiap air dipanaskan airnya sampai pada kesimpulan bahwa air itu mendidih 100 derajat. Jadi permulaannya pada uji coba yang partikular dan yang spesifik diambil suatu kesimpulan umum air mendidih pada 100 derajat. Filosof kebalik. Filosof mengatakan wajibul wujud itu esa.
bahasa filsafatnya tuh bukan Tuhan ya, wajibul wujud. Artinya Tuhan. Tuhan itu esa. Itu dia dapatkan bukan dari dia neliti ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini terus ambil kesimpulan Tuhan itu esa. Enggak. Justru dia bermula dari proses berpikir yang mendalam. Dia berpikir, kalau Tuhan tidak esa, maka Tuhan antara dua Tuhan ini pasti saling ribut dong. Saling klaim kekuasaan, saling membatasi. Karena namanya Tuhan itu ya tidak mungkin terbatas, maka tidak mungkin Tuhan itu saling membatasi. Kalau sudah tidak mungkin Tuhan saling membatasi, maka tidak mungkin Tuhan itu ada dua atau lebih, maka Tuhan cuma satu. Dia tanpa melihat pada contoh-contoh kasus-kasus spesifik Tuhan terus ambil Tuhan itu satu, enggak, dia bermula dari proses berpikir yang mendalam. Itu juga dalil tauhid yang sangat rasional, sangat filosofis dari Al-Qur'an ya. Orang banyak bilang filsafat itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Kita sering dengarlah bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis filsafat ini. Tapi justru Al-Qur'an itu memberikan kita contoh penalaran filosofis yang paling indah tentang keesaan Tuhan. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata walakin lam yafsuda fal fatali batil fal muqaddam misluh. Itu kalau itu ayat, itu bukan ayat ya, itu kaidah filosofisnya yang ada di balik ayat itu. Allah bilang seandainya di alam semesta ini ada dua Tuhan, di alam semesta ini ada dua Tuhan, maka alam semesta ini akan hancur. Kenapa? Ya itulah, satu Tuhan pengennya semesta itu bumi datar, satu Tuhan pengen bumi lonjong. Terus mereka rebut-rebutan kekuasaan, akhirnya hancur bumi. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Ada dua Tuhan untuk satu makhluk, ya kan? Ya bayangin aja, kita ada dua kepala. Satu kepala pasti memerintahkan apa yang tidak, kepala A pasti memerintahkan apa yang tidak diperintahkan oleh kepala B. Kalau mereka sama memerintahkan hal yang sama, ya berarti kedua kepala ini sejajar. Ya kan? Berarti kalau bisa aja ada beberapa kemungkinan, maksudnya gitu. Kalau ada dua Tuhan, maka minimal ada 3 kemungkinan. Saling ribut, Tuhan satu antara Tuhan A dan Tuhan B saling ribut, nggak akur, atau dua-duanya akur, atau ya udah cuma satu Tuhan, cuma 2 kemungkinan itu. Kalau mereka saling akur, maka mereka sama-sama membutuhkan. Maka Tuhan kalau sudah membutuhkan bukan Tuhan lagi. Tapi kalau Tuhan saling ribut, ya pasti harus ada yang ternafikan, harus ada yang hilang. Maka Tuhan yang hilang itu bukan Tuhan yang sejati, maka cuma ada satu Tuhan. Itu bahasa logika Al-Qur'an. Seandainya ada dua Tuhan di ada Tuhan selain Allah di langit dan bumi ini, maka bumi ini akan hancur. Tapi nyatanya Al-Qur'an bilang, tapi nyatanya kalian lihatlah dunia ini apakah hancur? Enggak. Berarti karena bumi ini tidak hancur, maka tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pembahasan filosofis, itu dalil pembuktiannya filosofis, bukan pembuktian ala saintis. Gitu. Ya gimana? Lanjut dulu mungkin ya, yang lain. Siap. Seru ternyata ya. Iya Kak. Enggak. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Tadi ada yang raise hand ya, Raka kalau nggak salah. Raise hand. Masih berada di sini? Iya nih. Silakan. Izin, terima kasih nih Bung sekalian. Saya menyimak diskusi tadi, sangat menarik. Gini ya, saya mau kembali ke awal tadi itu Bung Alamsyah tadi bilang bahwa definisi falsafah Islam itu kan satu kajian oleh para filsuf Muslim ya. Dan kembali lagi ke Al-Quran dan Al-Hadis itu. Nah itu saya agak tergelitik gitu ketika kita berfilsafat tapi kita disuruh kembali ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kan jatuhnya kayak dogma lah gitu. Jadi kan dogma agama jadi jatuhnya. Padahal kan filsafat agama dan sains itu kadang-kadang saling berseberangan lah, bukan berseberangan sih, rival lah kita sebut gitu. Ya
beda tapi sama gitu. Tapi ketika filsafat suruh kembali lagi ke sumber ajaran Quran, sumber ajaran Islam itu ya kayak gimana gitu. Mohon tanggapannya itu, Bung. Iya, iya betul. Itu memang polemik yang tak berkesudahan ya, apalagi di Indonesia kita kan lagi seru-serunya tuh, sempat seru banget itu antara agama dan sains waktu itu ya. Dan memang makanya tentu saja debatable, tentu saya tidak akan mendoktrin teman-teman semua untuk percaya pada ucapan saya. Tapi kita melihat nanti contoh termudah mungkin akan di kelas-kelas selanjutnya. Kita lihat dalam 3 kasus, 3 contoh para tokoh besar filosof Muslim itu, Ibnu Sina, Surawardi, Mullah Sadra. Sejak awal atau kita tarik yang lebih ini deh, Al-Farabi deh. Kita tahu kan ada pada masanya Al-Farabi itu filsafat masih bayi banget, filsafat Islam masih bayi banget, belum hanya masih sekedar menerjemahkan karya-karya filosofis dari Yunani kuno. Tapi sejak saat itu pula Al-Farabi membahas tentang pembagian wujud kepada wajibul wujud dan mungkinul wujud. Bahwa yang ada, yang wujud, yang ada, yang real itu ada 2. Ada yang wajib, yang wujudnya niscaya, wajib ada, dan ada yang mungkinul wujud, yang mungkin ada, mungkin tiada. Yang wajib ada itu adalah Tuhan, yang mungkin ada itu ya apapun selain Tuhan. Apapun selain Tuhan itu ya mungkin ada, mungkin enggak. Tapi Tuhan mau enggak mau harus ada. Nah, kenapa dia langsung, ini pembahasan dalam Yunani kuno enggak ada pembahasan wajib wujud, mungkin wujud. Diciptakan dalam tanda kutip, diciptakan oleh Al-Farabi. Kenapa? Karena dia seorang Muslim. Dia melihat kenyataan, tentu ada perbedaan mendasar antara Tuhan dan tidak mungkin Tuhan itu sama dengan Tuhan. Dan yang perbedaan paling mendasar dari segala sesuatu pasti dalam wujudnya, dalam eksistensinya. Sehingga dia bagi eksistensi itu ada yang wajib, ada yang mungkin. Ini dia dapat inspirasi dari mana? Apakah dari Yunani kuno yang enggak ada, atau dari ajaran-ajaran Islam? Tentu karena dia seorang Muslim, dia percaya bahwa Tuhan itu berbeda. Laisa kamitslihi syai', Tuhan itu tidak seperti apapun, maka dia membagi modus keberadaan itu, moda eksistensi itu menjadi wajibul wujud dan mungkinul wujud. Artinya semangat itu, semangat untuk senantiasa mengawinkan, bahkan sesekali nggak apa-apa dibenturkan, memang dibenturkan antara pandangan filosofis dengan Al-Quran dan hadis, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina itu menolak ma'ad jasmani, menolak hari kiamat yang bersifat jisim ini. Jadi tubuh kita, kalau pandangan teolog kan meyakini bahwa nanti tubuh kita ini dibangkitkan lagi ya sebagaimana adanya ini, alam materi ini yang akan dibangkitkan lagi. Dan itu juga terinspirasi dari Al-Quran kan gitu. Tapi Ibnu Sina menolak pendapat itu. Ibnu Sina bilang enggak, yang ma'ad atau hari akhirat itu yang akan dibangkitkan itu hanyalah ruh manusia yang memang non materi, ruh jiwa tubuh manusia yang materi ini ya, hilang udah atau dimakan, berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain, jadi batu kayak apa segala macam terserah. Tapi karena dia seorang Muslim, lagi-lagi dia bilang, tapi karena yang menyampaikannya adalah Shadiqul Amin, seorang Nabi Muhammad yang terpercaya lagi jujur, maka saya percaya. Penjelasannya kayak gimana, saya angkat tangan. Dia tetap tidak merasa lebih hebat daripada Al-Quran dan hadis. Tentu ketika saya bilang bahwa semuanya harus kembali pada Al-Quran dan hadis, bukan berarti kita menerima semua doktrin-doktrin dalam agama Islam. Tentu justru maksudnya gitu. Maksudnya begini. Pertama, akal dan wahyu tidak ada pertentangan sama sekali. Itu maksud saya bahwa filsafat Islam itu bertumpu pada Al-Quran dan hadis. Apapun yang dikatakan oleh akal yang sehat pasti dikatakan oleh wahyu.
Dan apapun yang disampaikan oleh wahyu pasti masuk akal. Kalau ada hadis-hadis, ada ayat-ayat yang ditafsirkan tidak masuk akal, fadribuhu 'alal jidar, buang aja ke di keselokan. Ketika ada ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa contohnya mohon maaf ya, Nabi Musa menempeleng malaikat Israel ketika dia datang untuk mencabut nyawanya. Halo. Malaikat Israel ini emang apa? Dia datang ditempeleng sama malaikat sama Nabi Musa. Jadi pertama gitu, Al-Qur'an dan hadis teks suci wahyu tidak bertentangan sama sekali dengan kaidah-kaidah akal yang absah tentu, yang tidak, yang maksudnya yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, itu pertama. Dan yang kedua, bahwa semangat berfilsafat, semangat filsafat Islam itu yaitu tadi seperti saya sebut, tujuannya untuk sampai kepada realitas yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti para filosof sendiri akan menyampaikan dengan berbagai macam dalil. Ibnu Sina sekalipun yang menolak ma'ad jasmani tadi, yang hanya menerima karena yang mengucapkan adalah Nabi Muhammad, Ibnu Sina sekalipun pada akhirnya dia juga membuktikan bahwa manusia itu butuh kepada wahyu. Tanpa adanya wahyu, akal manusia ini nggak kemana-mana. Itu nanti insya Allah kita buktikan. Jadi di antara tiga mazhab Islam itu yang paling rasional, hanya kita buka juga nih, ini untuk pembahasan minggu depan nih. Iya Bang, mungkin bisa lah ntar Bang. Oh, disimpan aja. Simpan aja dulu Bang. Iya. Simpan aja ya, biar minggu depan itu tiga. Selain tiga mazhab, ada empat pemikiran dalam Islam lah secara lebih umum. Kita akan melihat spesifikasi titik samanya di mana, titik bedanya di mana. Nanti di situ akan lebih jelas, dan ya itu nanti mungkin di situ bisa saya lebih buktikan lebih jauh bahwa memang kita filsafat Islam harus kembali pada Al-Quran dan hadis, dan itu bukan berarti kita akan mendogma. Itu justru semangat kita adalah kita akan menafsirkan ulang teks-teks suci, entah itu Al-Quran maupun hadis, yang sesuai dengan kaidah akal, yang sesuai dengan kaidah-kaidah filosofis. Itu maksud saya, Bung. Mantap. Siap. Mungkin atau memang untuk diketahui memang kita ini pada kelas ini kan kita kelas pengantar filsafat Islam. Jadinya memang kita diantar dulu bagaimana agar kita paham kulit ya bahasanya, kulit dari filsafat Islam itu sendiri. Mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman memang yang sudah masuk khusus dari filsafat Islam itu sendiri. Cuman ya tadi Bung Alamsyah alhamdulillah sudah menjelaskan walaupun mungkin di luar pembahasannya gitu ya. Ya, mohon maaf terlalu semangat ini. Iya, ini teman-teman mungkin ini nanti kelas-kelas pertemuan selanjutnya kita akan lebih seru lagi pembahasannya. Gitu. Apalagi kita besok akan masuk ke bagaimana mengenal 4 aliran pemikiran Islam serta 3 madrasah dalam filsafat Islam. Nah, gitu. Mungkin ini satu lagi Bang ya, mungkin ini ada katanya orang awam ini Bang. Nih satu lagi Bang ya. Ini mungkin ini untuk bertujuan kepada teman-teman mungkin ada di kelas ini yang baru belajar filsafat Islam, baru mengenal filsafat Islam kayak gitu. Nah, di sini dia dari Dila nih katanya, dari Dila HMI Komisariat Cabang Serang. Oh, Serang ya. Serang sini dekat tetangga Bang. Apakah benar filsafat membuat seorang sesat gitu? Karena saya pernah membaca salah satu buku tentang Al-Ghazali yang dimana saya memahaminya bahwa bagaimana setara Al-Ghazali saja sudah hampir mau sesat. Bagaimana dengan kita yang sebagai orang awam dalam pelajari filsafat? Nah, itu aja Skanda. Oke, masih tentang sesat ya. Gini, Imam Ghazali itu kan menulis
tahafutul falasifah, kerancuan-kerancuan para filosof, bukan kerancuan-kerancuan filsafat. Beda. Maksudnya Imam Ghazali itu tidak menolak semua teori-teori filsafat, tidak menolak semua pembahasan-pembahasan filsafat. Beliau menolak pemahaman-pemahaman sebagian para filosof yang menurut beliau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, dan memang kita temukan pembahasan-pembahasan teori-teori filsafat yang nampaknya secara zahir bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti kalau tidak salah Al-Kindi atau Al-Farabi, saya semoga antara dua beliau, mereka meyakini bahwa hari kiamat nanti, pertama mereka kan menolak ma'ad jasmani. Jisim itu tidak mungkin dibangkitkan setelah mati. Udah. Dia tambah lagi, bahkan hanya jiwa-jiwa yang sempurna saja yang akan dibangkitkan oleh Allah. Jiwa-jiwa yang nggak sempurna, ya udah hilang. Jadi nggak semua manusia itu dibangkitkan di hari kiamat nanti. Cuman manusia yang jiwa-jiwanya sempurna aja. Atau sebaliknya jiwa yang benar-benar udah hancur, kotor aja yang dibangkitkan supaya sebagian masuk surga, sebagian yang hancur-hancur itu masuk neraka. Yang tengah-tengah mungkin kayak kita orang yang ibadahnya kadang musim-musiman, buat baik oke, maksiat juga oke. Setengah-tengah ini kayak gimana kita hilang mati aja udah, nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Ada filosof yang berpandangan seperti itu. Dan tentu ini secara zahir bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis, dan juga pasti karena dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis secara gamblang, pasti dia bertentangan dengan akal sehat. Gimana sih kok bisa ya? Itu insya Allah di eskatologi pengantar kelas paling terakhir itu. Jadi intinya Imam Ghazali tidak menolak filsafat secara umum. Beliau hanya ingin memberikan kewaspadaan lebih kepada umat Islam supaya tidak terjerambab, tidak terperangkap pada pembahasan-pembahasan filosofis yang memang nampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan Al-Quran dan hadis. Tapi saya tambahkan, itu boleh dan wajar dilakukan seorang muslim, apalagi seorang ulama kan memberikan pengarahan kepada umatnya supaya tidak terperangkap pada hal-hal yang begitu yang mungkin bisa menyesatkan. Itu wajar, tapi yang paling penting yang sebenarnya harus selalu kita dengung-dengungkan bahwa Islam itu agama rasional. Al-Quran dan hadis sama sekali tidak mungkin bisa menyalahi, merevisi, menolak sebuah kaidah-kaidah akal yang sudah diterima secara badihi, secara jelas. Maksudnya apa? Contohnya Allah itu esa, itu bisa dibuktikan dengan Al-Quran, juga bisa dibuktikan dengan filsafat. Contohnya tadi sempurna itu. Tapi tentu pembahasan filosofis yang lebih keren lagi, itu memang akan sampai pada hakikat itu. Pada akhirnya nanti mula sadra akan seperti para sufi yang meyakini bahwa la maujuda illallah, bahkan la wujuda illallah. Tidak ada wujud selain Allah. Tidak ada wujud selain Allah. Apapun selain Allah itu adalah manifestasi wujud, bayang-bayang wujud. Bukan wujud itu sendiri. Kata Rumi, kita adalah ketiadaan yang dianggap ada. Monistimo es hastinamo. Kita itu ketiadaan yang dianggap ada. Kalau kata Hafiz Syirazi, kita ini tidak lebih daripada khayalan-khayalan semata. Maksudnya ya tentu bukan, udah kalau gitu nggak usah hidup lah orang khayalan doang, nggak usah cari ilmu, nggak usah belajar. Nggak, maksudnya kalau kita jauh lebih dalam lagi, ternyata justru jiwa kita ini, diri kita ini adalah penghalang kita menuju Tuhan. Kenapa kita tidak mampu bertemu Tuhan? Liqa'ullah. Kenapa kita nggak mampu bertemu Tuhan? Ya karena masih ada kita. Karena masih ada aku. Selama masih ada aku, maka tidak mungkin ada dia. Dan ketika ada dia, maka yang ada cuma dia. Mampus nggak kalian?
Mungkin saya boleh bareng ya. Mungkin apa namanya Kanda Yunda, teman-teman semua, sahabat-sahabati yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah ya. Ini memang pembahasannya untuk apa nih, untuk pengantarnya Kanda, pembahasannya sangat dalam sekali. Jadinya intinya bahwasanya nanti kita di apa namanya di filsafat ini kita akan bahas bagaimana tentang ini kan masih pengantar ya, kita akan bahas maksudnya bagaimana ciri-ciri atau keadaan-keadaan atau bagaimana bentuk-bentuk dari filsafat Islam itu sendiri. Nanti untuk lebih jelasnya bagaimana tadi wujud itu, terus apalah bahasanya yang tadi itu mungkin nanti akan kita buat sesi yang lain gitu kan ya. Nah, cuman tentunya di sini tuh kelas pengantar filsafat Islam ini memang kita buat ini untuk mengajarkan bagaimana teman-teman itu bisa diantarkan untuk menuju filsafat Islam itu sendiri. Dan tadi di grup, bagi teman-teman yang sudah masuk grup itu ada buku PDF itu yang sudah di share itu sangat bagus sekali dan itu bisa dibaca oleh teman-teman dan itu yang akan mengantar kita untuk diskusi-diskusi selanjutnya kayak gitu. Ya, biar nanti teman-teman tidak kosong untuk masuk ke dalam kelas pengantar filsafat Islam. Baik, untuk apa namanya untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja Kanda ya. Teruskan saja. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan dengan narasumber yang sama. Bang Alamsyah. Nanti minggu depan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan belum dijawab. Nanti mungkin ada, insya Allah mungkin minggu depan saja. Baik, untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini kita tutup dengan baca hamdalah ma'asholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya selaku moderator pada malam hari ini ngundur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan juga saya ucapkan kepada teman-teman semoga sehat selalu, juga materi kita semoga sehat selalu, jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa pakai masker. Wah, itu ya. Karena kita di rumah semua, jangan lupa pakai masker. Ciri khas HM itu bahagia HMI, yakin bisa sampai. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya N ya. Siap. Oke, terima kasih. Tidak ada diskusi, Kak. Terima kasih, Bunda.